SAW bermimpi berihram atau pergi umroh ke Mekah. Ingat, kalau mimpinya Rasul ini adalah wahyu, maka diceritakan mimpinya kepada para sahabat, kita akan umroh. Betapa senangnya para sahabat ingin berangkat umroh ke Mekah. Bersama para sahabatnya sejumlah 1.400 orang pergi ke Mekah. Namun di tengah perjalanan, di sekitar daerah disebut nanti sebelum haram, yaitu di daerah ketika dulu di peristiwa tahun gajah, Raja Abraha dan para pasukannya berada di sana. Jadi dulu Raja Abraha ini pas ketika mau masuk Mekah itu tidak bisa tertahan di daerah Hudaybiyah ya, di daerah yang dekat ketika Rasulullah juga sedang di sini. Nanti ada relate-nya gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa ditahan oleh orang Mekah, tidak boleh masuk. Untuk menyampaikan gagasannya bahwa Rasulullah dan para sahabatnya ini hanya ingin pergi umroh, maka diutuslah Utsman masuk ke Mekah, karena Utsman ini dari Bani Makhzum, yaitu satu rumpun atau satu keturunan dengan Abu Jahal. Ada darahnya gitu ya. Bani Makhzum bersama Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf juga. Walaupun mereka tuh sudah mati gitu, tapi ada darah-darahnya ke sana, ke Bani Makhzum. Utsman ini sebenarnya tidak mati, tapi isu terbunuhnya Utsman terdengar oleh para sahabat di sekitar 1.400 orang itu. Akhirnya was-was tuh, ini mah senang ngajak perang. Kemudian berbaiatlah para sahabat ini kepada Rasulullah. Apa isi baiatnya? Tidak akan lari, akan berusaha melindungi Rasul, akan setia kepada Rasulullah dan sebagainya. Semuanya berbaiat kecuali satu yang bersembunyi di balik unta merah, namanya Jad bin Qais, satu orang munafik yang ikut ke Hudaybiyah. Waktu demi waktu sambil menunggu Utsman bin Affan, datanglah utusan-utusan dari Quraisy untuk memvalidasi apa maksud kedatangan para sahabat ini. Beberapa kali terlihat bahkan ada hewan-hewan hadiu, disebutnya hewan yang memang untuk disembelih ketika sudah beres umroh. Sampai akhirnya dari pihak Quraisy ini mengutus Suhail bin Amr. Namanya Suhail. Kalau kita tahu artinya sahal, dari kata sahal, mudah. Ketika Rasulullah SAW melihat sahal, Rasulullah kemudian bersabda, pasti nih urusan kita setelah ini akan dipermudah, kata Rasulullah. Kalau orang Quraisy ingin membuat sebuah perjanjian, orang Quraisy suka mengutus sahal. Siapa namanya? Bin Sahal bin Amr, sanes Sahal bin Umar, Sahal bin Amr, Suhail bin Amr. Arfan. Akhirnya mengadakan sebuah perjanjian yang kita sebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ini isinya. Ada 4 isi dari perjanjian Hudaybiyah. Pertama, berunding panjang lebar sampai ini kesepakatannya. Rasulullah dan para sahabatnya harus pulang kembali pada tahun ini dan tidak boleh memasuki Mekah kecuali tahun depan bersama kaum muslimin. Jadi pulang, umrohnya tahun depan aja. Kita kasih waktu 3 hari untuk beres-beres, pulang.
Kemudian isinya lagi, damai gencatan senjata selama 10 tahun. Orang Quraisy, orang Mekah tidak boleh menyerang Madinah, pun orang Madinah juga tidak boleh menyerang orang Mekah. Baik, setuju kata Rasulullah. Yang ketiga, barang siapa yang ingin bergabung dengan pihak Muhammad dan perjanjiannya, dia boleh melakukannya. Dan siapa yang ingin bergabung dengan pihak Quraisy dan perjanjiannya, dia boleh melakukannya. Maksudnya seperti apa? Kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab, kalau mau jadi sekutunya di Madinah, mangga. Kalau mau jadi sekutunya orang Mekah juga, mangga. Tapi kalau sekutu-sekutu ini nanti diserang, berarti sama dengan menyerang sekutunya. Nanti ada nih Bani Bakar menyerang Bani Mahzum, Bani Khuza'ah. Akhirnya dilanggar tuh perjanjian Hudaybiyah. Maka sekutu-sekutu ini tidak boleh saling menyerang. Pokoknya mah yang jadi sekutu itu juga harus ikut gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada penyerangan apapun. Yang keempat nih, yang lumayan kata Umar teh memberatkan. Orang Quraisy yang melarikan diri ke Madinah atau ke pihak Muhammad harus dipulangkan. Tapi kalau orang Mekah yang ingin pulang kembali ke Mekah dari Madinah harus dibiarkan. Adil nggak? Adil nggak sih? Jadi kalau kita orang Quraisy, orang Mekah, kita pengen hijrah ke Madinah nggak boleh. Ke orang Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau orang Madinah ingin ke Mekah boleh. Dan orang Mekah tidak boleh mengembalikannya. Adil nggak sih? Adil nggak? Nggak adil lah tuh. Nah, jangan hari orang Mekah ke Madinah nggak boleh, hari orang Madinah boleh ke Mekah. Terbalik dari ke Madinah juga nggak masalah. Umar tuh sampai geram gitu mendengarkan isi perjanjian ini. Ya Rasulullah, bukankah kita ini ada di pihak yang benar? Umar aja sampai mempertanyakan hal ini.